Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas IPA. Kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup bagian ketiga. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi terakhir dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu kunci determinasi. Langsung kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan kunci determinasi itu? Sebelum kita mempelajari kunci determinasi, kita akan mempelajari terlebih dahulu kunci dikotomi sebagai dasar pembuatan kunci determinasi. Kunci dikotomi adalah cara mengelompokkan makhluk hidup yang terdiri dari dua pernyataan berlawanan dari ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup. Biasanya disusun dalam bentuk diagram. Contoh, misalnya diberikan daftar makhluk hidup seperti ini. Makhluk hidup ini akan kita bagi dua pernyataan yang berlawanan, dikelompokkan berdasarkan dua pernyataan yang berlawanan, ciri-ciri yang berlawanan, yaitu tidak bertulang belakang dan bertulang belakang. Berlawanan kan katanya, hanya ditambahi tidak. Setelah terbagi dua seperti ini, lalu kita berikan nomor 1A dan 1B. Setelah diberikan nomor, berarti kita harus menyelesaikan dulu bagian A. Ingat, kita harus selalu menyelesaikan terlebih dahulu bagian A. Setelah itu baru kita bisa kembali ke bagian B. Bagian 1A dulu, cumi-cumi, bintang laut, dan bekicot. Kita bagi menjadi dua kelompok lagi yang berlawanan cirinya, yaitu ciri bertubuh lunak dan tidak bertubuh lunak. Kita beri lagi nomor 2A dan 2B. Bagian 2A masih bisa kita bagi lagi menjadi dua dengan ciri-ciri yang berlawanan, yaitu hidup di air dan tidak hidup di air. Kita berikan nomor lagi 3A dan 3B. Coba kalian perhatikan bagian A, 1A semua. Cumi-cumi, bekicot, dan bintang laut sudah mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Sudah tidak ada kawannya lagi. Berarti bagian A sudah selesai. Kita bisa lanjut ke bagian B. Gorila, angsa, dan ikan kita bagi dua berdasarkan ciri yang berlawanan, yaitu ciri dari bersisik dan tidak bersisik. Kita berikan nomor lagi 4A dan 4B. Tadi saya mengatakan 4A, bagian A harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kita lihat 4A hanya berisi ikan, tidak bisa dibagi kembali. Berarti bagian A sudah selesai. Lanjut ke bagian 4B. Gorila dan angsa bisa kita bagi dua lagi berdasarkan ciri-ciri berambut dan tidak berambut. Kita berikan nomor 5A dan 5B. Jika semua makhluk hidup yang ada di bagian awal sudah berdiri sendiri seperti ini, maka kunci dikotominya sudah selesai. Bagaimana cara membaca kunci dikotomi? Kita ambil contoh gorila. Gorila masuk ke 1B. Setelah 1B ke 4B. 4B lalu menuju ke 5A. Sehingga bisa dituliskan gorila seperti ini, gorila 1B, 4B, 5A. Nah, bagaimana dengan yang lain? Coba kalian tuliskan di buku catatan kalian. Bagaimana kunci dikotomi dari cumi-cumi, bekicot, bintang laut, ikan, dan angsa? Coba kalian buat seperti contoh ini. Gorila.
Lanjut, kunci determinasi yaitu sebuah daftar yang berisi keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun urut mulai dari ciri umum ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kita ambil contoh kunci dikotomi yang sudah kita buat tadi. Kita buat menjadi daftar seperti ini. Nah, yang ditulis adalah kata kuncinya atau ciri-cirinya. Jadi pasti ada dua kata kunci yang berlawanan. Kemudian di bagian sebelah kanan atau bagian kanan kalian itu diisi dengan makhluk hidupnya sampai nanti masing-masing sudah berdiri sendiri. Bintang laut, cumi-cumi, bekicot, ikan, gorila, dan angsa sudah ada di satu bagian yang berbeda. Bagaimana? Sudah paham yang dimaksud dengan kunci dikotomi dan kunci determinasi? Kalau sudah paham, berarti kita waktunya tugas. Tugasnya adalah buatlah kunci dikotomi tumbuhan menggunakan diagram seperti contoh awal tadi. Kemudian tuliskan kunci determinasinya. Gunakan alat tulis apapun dan buatlah pada kertas ukuran A4. Buatlah sekreatif mungkin karena tugas ini menjadi tugas keterampilan atau nilai keterampilan kalian pada bab klasifikasi makhluk hidup. Nah, supaya mempermudah kalian dalam membuat tugas ini, tumbuhannya sudah saya tentukan. Ciri-cirinya bisa kalian lihat di sini. Ada lumut, jagung, dan suplir. Kalian bisa pause nanti videonya supaya kalian bisa mencatat ciri-cirinya. Kemudian ada pinus, kacang tanah, dan sirih. Jadi ada 6 tumbuhan yang harus kalian buat kunci dikotomi dan kunci determinasinya. Terima kasih kalian sudah memperhatikan materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti langsung tanyakan melalui grup atau kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp pribadi. Nah, di era seperti ini, saat pandemi masih berlangsung, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Gunakan masker setiap saat, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, tetap jaga jarak, jangan hindari kerumunan, dan yang terakhir, kalian harus tetap happy supaya kalian selalu bersemangat dan tidak mudah terserang penyakit. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.